Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31. Sedikit perhatian Arya. Malam harinya, Jenar menunggu kepulangan Arya. Namun, hingga pukul 10 malam, Arya belum juga kunjung pulang. Hingga akhirnya, Jenar memutuskan untuk menunggu sambil menonton TV. Namun, bukan Jenar yang menonton TV, malah TV yang menonton ia tertidur. Jam menunjukkan pukul 01.26. Arya baru sampai di apartemennya. Arya berjalan ke arah TV yang masih menyala. Ternyata Jenar tertidur sambil menonton TV. Sambil berdecak, Arya pun membangunkan Jenar. Namun ia tak kunjung bangun. Akhirnya, Arya memutuskan untuk menggendongnya. Ini kali kedua Arya menggendong Jenar saat tertidur seperti ini. Perlahan Arya meletakkan Jenar di atas tempat tidur. Entahlah kesambet apaan Arya meletakkan Jenar di tempat tidur. Padahal biasanya Jenar tidur di sofa. Arya menyelimuti Jenar sampai sebatas leher. Setelah dirasa cukup nyaman, Arya pun bergegas membersihkan dirinya. Ternyata Jenar sudah menyiapkan air dan juga pakaian untuk dirinya. Entah kenapa, Arya jadi merasa bersalah karena pulang selarut ini. Tadi Arya mampir ke klub karena ajakan rekan bisnisnya. Dan juga ia pergi bersama Arlan dan sekretarisnya. Sebenarnya Arya bukan tipe orang yang suka minum atau pergi ke tempat seperti itu. Namun karena itu adalah ajakan dari rekan bisnisnya, ia tak bisa menolaknya karena tidak enak. Hingga tengah malam, ia diingatkan oleh Arlan untuk pulang. Terlebih dahulu, mengingat kini ia ada Jenar yang menunggunya. Akhirnya ia menuruti perkataan Arlan, dan benar saja, saat ia pulang, Jenar masih menunggunya di depan TV sampai tertidur. Selesai mandi dan mengganti pakaian, Arya merebahkan tubuhnya di samping Jenar. Ia tatap wajah Jenar yang entah mengapa kini terlihat semakin imut dan cantik. 2 bulan menikah dengan Jenar, hidup Arya kini banyak bergantung pada bocah kecil itu. Arya sudah mulai terbiasa dengan suara cempreng Jenar yang suka teriak-teriak hingga membuat kupingnya panas. Perhatian-perhatian kecil yang Jenar berikan dan juga segala kebutuhan yang selalu ia dapatkan dari Jenar. Kecuali itu. Kamu itu cantik kalau lagi diem begini. Tapi kenapa mulut ini sangat berisik saat mata kamu terbuka? Gumam Arya lirih sambil tangannya mengulur untuk mengelus wajah Jenar dan bibir Jenar. Aku tahu kamu itu baik dan tulus, tapi maafkan aku, karena aku belum bisa mencintaimu. Meskipun aku tidak mencintaimu, tapi aku akan bersikap baik kepadamu. Semoga suatu saat kamu akan mendapatkan seseorang yang sangat mencintaimu. Dan aku yakin orang itu akan merasa sangat beruntung bisa mendapatkanmu. Usai mengatakan itu, Arya mulai memejamkan matanya dan memasuki alam mimpi. Perlahan Jenar membuka matanya. Setetes air mata keluar dari mata cantik Jenar. Yah, Jenar mendengar semua ucapan Arya barusan. Entah mengapa hatinya terasa sakit. Jenar mengubah posisi tidurnya menjadi terlentang. Mata Jenar menerawang jauh ke masa depannya. Bagaimana nanti saat pernikahannya berakhir dengan Arya? Bagaimana nanti kuliahnya? Jenar harus segera mencari pekerjaan untuk menyambung hidupnya nanti. Kembali Jenar mengingat ucapan Arya tadi. Pasti orang yang akan mendapatkanku akan merasa sangat beruntung. Kenapa bukan Mas Arya aja yang menjadi orang beruntung itu? Batin Jenar. Jenar yang tak bisa kembali tidur, akhirnya memutuskan untuk sholat tahajud.
untuk mendoakan kedua orang tuanya, juga untuk mendoakan kelangsungan pernikahannya. Prinsip Jenner ialah menikah sekali seumur hidup. Namun bila Allah berkehendak lain, apa boleh buat? Pagi harinya, Arya terbangun dan sudah tak mendapati Jenner berada di sampingnya. Ia mengucek matanya dan melihat jam sudah pukul 6.30. Arya segera beranjak dari tidurnya dan segera mandi. Namun saat ia membuka pintu kamar mandi, rupanya Jenner baru selesai mandi dan hendak akan memakai jubah mandinya, sehingga membuat keduanya terlonjak kaget. "Ah!" teriak Jenner dan Arya bersamaan. "Mas Arya mesum!" teriak Jenner lagi. Lalu buru-buru memakai jubah mandinya dan membalikkan tubuhnya. Kamu?" ucap Arya terbata karena gugup. Jantungnya berdetak ribuan kali lipat hingga membuat badannya bergetar hebat setelah melihat pemandangan barusan. Kenapa tidak mengunci pintu?" kata Arya terbata karena nafasnya sampai naik turun. "Aku lupa. Lagian, ini masih jam segini. Kenapa Mas Arya sudah bangun? Biasanya kalau tidak dibangunin pakai toa, belum mau bangun. Dan kenapa main langsung masuk aja? Bukannya ketok pintu dulu?" Oceh Jenner mengomel untuk menutupi rasa malunya. Biar bagaimanapun, ini adalah kali pertama Jenner bertelanjang di depan laki-laki, meskipun lelaki itu suaminya. Suami yang tidak mencintainya dan menganggapnya istri. "Aku akan ada meeting penting pagi ini, makanya aku buru-buru," jawab Arya jujur. "Keluarlah dulu Mas, aku akan menyiapkan airnya dan juga mengganti bajuku," ucap Jenner dengan masih membelakangi Arya. "Tidak perlu, gantilah baju di walk-in closet, biar aku langsung mandi, aku bisa nyiapin air sendiri," jawab Arya dingin. "Menghadap ke tembok," kata Jenner memberi instruksi. "Kenapa mesti ngadep ke tembok?" kata Arya protes. Jen bilang Arya masih mau melihat tubuh Jenner. Arya tidak tahu karena kata-kata itu lolos begitu saja. "Mas Arya!" pekik Jenner membuat Arya langsung menghadap ke tembok. Bersambung.